Halo semuanya, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Siapa di sini yang udah nyari-nyari referensi untuk kue lebaran? Kalian tepat banget udah milih video ini karena di video kali ini aku bakalan share kue lebaran yang simple, enak, dan gampang. Untuk adonan kuenya aku pakai 500 gram margarin dan 200 gram butter. Lalu aku tambahkan 250 gram gula halus. Margarinnya aku pakai merek Blue Band ya. Lalu kita mixer adonannya dengan kecepatan rendah sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata aku tambahkan 5 butir kuning telur dan juga vanili. Vanili ini sifatnya opsional ya. Kalau kalian gak mau pakai juga gak apa-apa. Lalu kita mixer kembali sampai tercampur rata dan aku tambahkan 60 gram susu bubuk. Lalu kita mixer kembali. Untuk kalian yang gak punya mixer bisa juga diaduk pakai whisk ya. Lanjut aku tambahkan 150 gram tepung maizena. Lalu kita mixer kembali sampai adonannya tercampur merata. Sambil sesekali kita rapihkan menggunakan spatula. Setelah adonannya tercampur rata, lalu aku tambahkan 1 kg tepung protein rendah. Di sini aku masukkannya bertahap sedikit demi sedikit sambil kita mixer dengan kecepatan rendah sampai tercampur merata. Buat kalian yang gak punya mixer, gak usah worry karena adonan ini bisa diuleni pakai tangan. Untuk pembuatan kue kering ini kalian gak perlu mixer lama-lama yang sampai mengembang gitu. Jadi kerjanya sat-set aja, yang penting tercampur rata langsung tambahkan bahan, tercampur rata langsung tambahkan bahan. Ini setelah aku mixer aku uleni lagi pakai tangan untuk memastikan adonannya benar-benar tercampur rata ya. Setelah itu langsung aja aku cetak. Untuk cetakan pertama aku mau buat nastar jadul isi selai nanas. Untuk berat adonannya aku pakai 7,5 gram. Di sini aku bulatkan lalu aku pipihkan dan dimasukkan selai nanas seperti ini. Untuk selainya aku pakai seberat 2 gram. Buat kalian yang belum tahu cara membuat selai nanas yang enak dan tahan lama, aku udah bikin video tutorialnya di short aku, kalian bisa cari aja atau nanti aku simpen di description box ya linknya, biar kalian gak usah capek-capek nyarinya. Buletin nastar ini agak tricky ya, jadi kita tuh harus bener-bener cepet supaya adonannya itu gak kering dan ngekrek. Kalau menurutku ini susah-susah gampang karena beberapa kali aku juga gagal. Kuncinya itu kita harus pipihkan bener-bener lebar supaya adonannya itu bisa menutupi si selainya. Untuk adonan sisanya ini kita sisihkan, aku tutup menggunakan plastik seperti ini atau kalian bisa wrap supaya adonannya tidak kering. Lalu kita masukkan ke dalam lemari pendingin. Nastarnya aku oven menggunakan otang selama 20 menit. Aku pakainya api kecil ya. Jangan lupa lubang atasnya itu kita buka. Kita tunggu nastarnya sampai hangat-hangat kuku gitu. Lalu aku kasih olesan kuning telur. Ini olesannya aku kasih resepnya di description box ya. Lalu kita oven kembali selama 10 menit sampai nastarnya benar-benar matang. Ini dia hasil nastarnya yang sudah matang, benar-benar cantik, kuning sempurna dan tidak pecah. Setelah kuenya dingin, jangan lupa untuk langsung packing ya, supaya kuenya itu tidak umes dan hancur. Aku packingnya menggunakan toples ukuran 500 ml. Lihat hasilnya benar-benar cantik kan? Lanjut ke kue yang kedua. Di sini aku bikin tamrin isi selai strawberry. Untuk adonannya aku pakai seberat 5 gram. Ini aku bulat-bulatkan, lalu aku masukkan ke dalam putih telur dan aku gulingkan di atas parutan keju seperti ini. Setelah itu, tengah-tengahnya ini ingin aku lubangi. Aku lubanginya pakai jari aja seperti ini. Kalian bisa lubangi pakai tongkat kalau mau, tapi aku prefer lebih ke jari karena biar lebih cepat aja. Lihat deh hasilnya benar-benar cantik kan. Lalu kita oven selama 20 menit menggunakan api sedang cenderung kecil ya. Setelah di oven selama 20 menit itu hasilnya setengah matang seperti ini. Lalu aku kasih selai strawberry di atasnya.
Lanjut kita oven kembali selama 10 menit sampai kuenya benar-benar matang. Setelah matang dan dingin, langsung aja kita kemas atau packing kuenya. Ini salah satu kue yang jadi best seller, banyak banget yang suka karena rasanya itu enak. Selanjutnya aku buat kue semprit. Untuk kue semprit ini aku menggunakan cetakan seperti ini ya. Aku tekan menggunakan jari. Ini jangan khawatir, nggak bakalan sakit karena adonannya itu lunak. Setelah dicetak cantik seperti ini, lanjut aku kasih topping selai strawberry, lalu kita oven selama 30 menit. Ini dia penampakan kuenya setelah matang. Bener-bener cantik banget kan? Setelah kuenya dingin, jangan lupa untuk selalu langsung packing kuenya ya. Lanjut ke kue selanjutnya, aku buat kastangel keju. Ini aku pakai 300 gram adonan. Lalu aku tambahkan sama 150 gram keju yang udah aku parut. Ini kita uleni aja sampai tercampur merata. Untuk kalian yang mau asin banget, kejunya bisa ditambahin ya. Karena kastangel yang aku hasilkan ini rasanya nggak begitu asin, masih ada manis-manisnya. Untuk adonan kastangel yang aku buat ini, aku tambahkan 2 sendok makan tepung terigu. Aku pakai yang protein rendah ya. Lalu kita uleni sampai tercampur merata seperti ini. Setelah tercampur merata, langsung aja kita cetak. Di sini adonannya aku pipihkan menggunakan rolling pin sampai tingkat ketipisan yang aku mau. Lanjut aku cetak menggunakan cetakan kastangel seperti ini. Untuk kalian yang gak mau ribet dan gak punya cetakan kastangelnya, bisa dipotong-potong pakai pisau ya. Untuk olesan kastangelnya aku pakai olesan yang sama dengan olesan nastar ya. Sebelum olesannya mengering, langsung aja aku kasih topping keju. Agar mempersingkat durasi video pengovenannya atau pemanggangannya aku skip ya. Nah ini dia setelah matang, penampakan kue kastangelnya benar-benar cantik. Setelah dingin jangan lupa untuk langsung di packing. Oh iya, aku hampir lupa ngasih tahu, aku ovennya selama 30 menit menggunakan api sedang cenderung kecil ya. Lanjut aku buat kue cookies. Di sini adonannya aku pakai seberat 200 gram, lalu aku tambahkan 2 sendok makan coklat bubuk, lalu kita uleni sampai tercampur rata. Kalau kalian mau cookiesnya lebih manis, bisa ditambahkan sama gula halus ya. Lanjut ini aku kasih choco chips. Untuk banyaknya bisa disesuaikan aja sama selera kalian. Buat kalian yang gak suka coklat atau gak mau terlalu nyoklat, choco chipsnya bisa diganti sama kacang-kacangan atau apapun yang kalian mau, disesuaikan aja sama selera ya. Lanjut ini adonannya aku pakai seberat 5 gram, lalu aku bentuk bulat-bulat. Adonan yang sudah kita bulatkan tadi aku cetak di atas loyang dengan cara dipipihkan menggunakan garpu seperti ini ya. Setelah dicetak dengan cantik, lanjut aku kasih topping berupa choco chips lagi. Lalu kuenya kita panggang selama 30 menit di api yang sedang cenderung kecil. Ini dia penampakannya setelah matang. Langsung aja kita packing saat sudah dingin. Lanjut di kue keenam atau yang terakhir, di sini aku buat kue putri salju. Adonan sisa yang tadi langsung aja aku pipihkan menggunakan rolling pin sampai tingkat ketebalan yang aku inginkan. Setelah itu langsung aja aku cetak menggunakan cetakan bulan seperti ini. Video pemanggangannya lagi-lagi aku skip demi memangkas durasi video. Jadi ini kita panggang selama kurang lebih 30 menit di api yang sedang. Setelah kuenya dingin, ini langsung aku baluri menggunakan gula halus. Gula halus yang aku pakai ini gula halus untuk donat ya. Jadi dia tuh rasanya nggak begitu manis, cenderung dingin gitu pas lagi masuk mulut. Jadi rasa manisnya itu pas dan nggak bikin enek. Nah setelah dibaluri seperti ini di dalam gula, lalu kita susun di atas toples. Jangan lupa untuk dikasih tambahan gula halus. Ini aku pakai saringan untuk mengaplikasikannya supaya tampilannya lebih cantik. Karena aku jualin kue lebaran ini, jadi aku bisa kasih tahu ke kalian kue-kue yang best seller di aku itu
Yang pertama ada nastar, yang kedua itu tamrin slice strawberry, dan yang ketiga itu putri salju ini. Buat kalian yang belum subscribe channel aku, jangan lupa subscribe dulu supaya nggak ketinggalan updatean video aku setiap harinya. Buat kalian yang udah recook resep aku, bisa tag aku di Instagram ya, nanti bakalan aku repost. Selamat mencoba, semoga sukses dan berhasil. Happy cooking, selamat menjalankan ibadah puasa juga, dan juga selamat lebaran.